Dan gue ini tipe yang tengah ya, gue bukan tipe yang full time investor, gue tipe orang yang mendapatkan uang utamanya itu dari usaha dan gue kelola duitnya gue sendiri gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ngomongin ujung spektrumnya? Kalau misalnya teman-teman kerja gitu, gimana cara kelola duit dari $2 juta jadi $10 juta? Kalau misalnya itu cara pikir berbeda kan. Makanya kita harus dissect dulu nih teman-teman yang mana? Kerja, full-time investor atau trader, atau di tengah-tengahnya. Soalnya kalau misalnya teman-teman ini sekarang full-time kerja, nah berarti kan teman-teman bukan sekarang itu punya $2 juta, habis itu uangnya itu diem, active income itu nggak ada. Tapi kalian bakal terus dapat active income. Gitu kan, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kalian bakal terus dapat active income, dan di tahun ke-10 kalian mau dapat $10 juta. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti mungkin ekspektasi returnnya bisa drop, misalnya ke 10%, ke 12%, ke 9%. Itu seharusnya jadi lebih reasonable lagi kan kalau misalnya kalian masuk ke indeks saja, itu udah oke. Nah, kalau misalnya kalian mainnya itu masuk ke indeks, apa yang paling penting? Menurut gue, yang paling penting itu adalah untuk pantau indeksnya. Ada nggak perubahan dari fundamental? Apa itu arti dari perubahan fundamental? Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin S&P 500, itu kan selalu di tesis di mana SPY itu terus naik, itu gara-gara Amerika itu selalu menjadi the economy of the world, the superpower of the world, dan dominasi mereka itu terus berlanjut gitu kan. Nah, tapi apa itu tesisnya berubah? Misalnya, kalau misalnya tiba-tiba perang terjadi, atau enggak misalnya tiba-tiba Amerika itu udah nggak seinovatif kemarin lagi, mereka punya growth rate itu udah nggak bisa sekenceng kemarin lagi, ya itu mungkin bisa jadi dipertanyakan. Sama lah kalau misalnya kalian masuk ke BCA gitu misalnya. Saham BCA itu harganya itu naik turun, tapi fundamental itu baru berubah kalau misalnya cara mereka melakukan bisnis itu udah berubah. Misalnya BCA itu adalah salah satu bank yang paling konservatif.